Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk presentasi. Perkenalkan, nama saya Aryo Adi Setiawan dari kelompok 1. Di sini saya akan bertugas sebagai moderator. Sebelum saya mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Naulus Saadah, yang kedua ada saya sendiri, yang ketiga ada Sevi Puspitasari, yang keempat ada Alvino Harun Maulana Hunandika, yang kelima ada Dwi Nur Maulida, yang keenam Soibatu Nisa Merinda. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang peran pemerintah terhadap sektor pertanian. Untuk pemateri silakan. Baik, terima kasih untuk moderator. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sektor pertanian. Pengertian sektor pertanian adalah pertanian merupakan sektor negara yang paling dominan bagi negara karena kegiatan masyarakatnya, yang kebanyakan berpekerja sebagai petani. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk yang bekerja per Agustus 2020 saat ini sebanyak 128,45 juta orang. Pada sektor pertanian, dengan 38,23 juta orang tenaga kerja atau sekitar 29,76% penduduk negara Indonesia yang berstatus sebagai petani. Petani ini merupakan sektor ekonomi yang utama bagi negara-negara berkembang. Pertanian memiliki kedudukan yang tinggi pada pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Hal ini tak luput dari beberapa faktor. Yang pertama, adanya sektor pertanian ini merupakan sumber persediaan bahan makanan dan bahan mentah yang pasti dibutuhkan oleh negara. Yang kedua, sebagai tekanan pada demografis yang sangat besar pada negara membuat pendapatan meningkat dari sebagian penduduk sehingga membuat kebutuhan setiap penduduk meningkat. Yang ketiga, adanya sektor pertanian sebagai penyedia nantinya untuk kebutuhan ekspansi sektor lainnya, terutama pada sektor industri. Lalu yang keempat, adanya sektor pertanian merupakan sektor yang berhubungan dengan pasar yang penting sehingga berdampak pada proses pembangunan. Dan yang terakhir adalah sektor pertanian ini merupakan sumber pemasukan yang diperlukan untuk pembangunan dan sumber pekerjaan yang dimana pendapatan dari sebagian penduduk negara-negara berkembang ini akan hidup di pedesaan. Untuk materi selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu ada peran-peran pemerintah pada sektor pertanian, di mana peran ini merupakan peran pemerintah pusat. Yang pertama yaitu membentuk koperasi pertanian, memfasilitasi petani dalam pengembangan lahan. Yang ketiga, melindungi petani dari fluktuatifnya harga, penyediaan alat dan mesin penunjang aktivitas pertanian, pemasaran gratis untuk pasar lokal hingga internasional, bantuan sosial terkhusus buat petani yang terdampak pandemi, melaksanakan perkarantinaan pertanian, melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian, dan yang terakhir yaitu membangun infrastruktur. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh kelompok rekan saya. Peran-peran pemerintah daerah. Yang pertama, kebijakan otonomi daerah dalam pertanian. Kebijakan otonomi daerah memberikan wewenang lebih luas kepada daerah dengan mewujudkan wewenang yang lebih luas kepada daerah dalam pengaturan, pembagian, dan pembagian sumber daya nasional, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Peraturan daerah atau Perda pada sektor pertanian. Sejak kebijakan pertanian menjadi wewenang pemerintah daerah yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat setelah adanya kebijakan otonomi daerah, terdapat 36% Perda yang berhubungan dengan sektor pertanian. Dalam pelaksanaannya, Perda lebih banyak difokuskan pada peningkatan pendapatan daerah dan hanya beberapa yang menyangkut tentang perkembangan pertanian daerah. Pada masa pandemi, sektor pertanian mulai berada dalam posisi penting karena pada masa ini kegiatan impor dan ekspor dibatasi sehingga pertanian menjadi poin penting dalam penyedia makanan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pandangan masyarakat sekitar terhadap kesejahteraan petani. Nah, berbicara mengenai kesejahteraan petani, pastinya tidak luput dengan aktivitas pertanian. Pandangan yang kurang populer pada aktivitas pertanian bagi orang yang bekerja sebagai petani sering menganggap bahwa petani itu orang miskin, pekerja rendahan, bahkan disebut dengan orang yang tidak berpendidikan. Padahal tujuan dari seorang petani bekerja di sektor ini adalah untuk memperoleh pendapatan ataupun sekedar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, orang bekerja di sektor ini juga dapat karena mereka sudah ahli di bidangnya. Dari stigma-stigma tersebut yang muncul pada kalangan masyarakat menyebabkan munculnya pandangan masyarakat terhadap kesejahteraan petani. Pandangan masyarakat terhadap petani sudah sejahtera maupun belum tentu dapat dilihat dari berbagai perspektif, yaitu perspektif pendapatan, ekonomi, dan kebahagiaan. Dari ketiga perspektif tersebut tentunya harus memahami dahulu makna sejahtera bagi petani. Sekian presentasi mengenai pandangan masyarakat sekitar terhadap kesejahteraan petani. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Sebagai mahasiswa, kita harus bisa memberikan saran dan dedikasi untuk masyarakat, bukan hanya bisa mengkritik pemerintah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita harus bisa memberikan sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Seperti yang pertama, memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti bagaimana cara mengelola lahan sempit untuk memaksimalkan profit. Tentu saja, ini adalah tugas dari mahasiswa di Fakultas Pertanian. Kedua, manajemen produk pertanian. Nah, pengertian manajemen sendiri adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kalau ini tentu saja kita sebagai mahasiswa manajemen. Yang ketiga, membuat proposal usaha untuk diajukan kepada pemerintah daerah. 4. Melakukan penelitian varietas bibit unggul. Kelima, membuat inovasi baru seperti teknologi untuk memudahkan petani dalam mengelola lahan. Dan yang terakhir, memberikan pendampingan cara mengelola lahan yang terstruktur mulai dari pemilihan bibit sampai penggunaan teknologi terbaru. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sektor pertanian memiliki pengaruh yang besar terhadap negara yang di mana sektor pertanian merupakan sektor yang paling berpengaruh karena letak wilayah Indonesia yang agraris. Penduduknya yang lebih banyak bekerja sebagai petani yang tentu membuat pendapatan negara meningkat, sehingga kebutuhan masyarakat juga meningkat. Hal ini membuat pemerintah lebih memberikan pengawasan terhadap sektor pertanian dengan baik supaya tidak adanya kesalahan atau ancaman yang mendatang. Tetapi nyatanya, sekarang masih banyak wilayah atau daerah-daerah yang belum masih cukup untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, sehingga ada beberapa wilayah yang tidak berkembang sektor pertaniannya. Sehingga perkembangan sektor pertanian di Indonesia masih kurang distribusinya dari pemerintah. Dan hal ini membutuhkan perhatian yang lebih lagi dari pemerintah. Peran-peran pemerintah pada sektor pertanian bisa untuk lebih dikembangkan lagi. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.